setelah kita belajar tentang list, kita akan belajar satu tipe data lagi yang dapat menampung banyak data sekaligus, yaitu array list. Array list ini sangat mirip dengan list, seperti perpaduan array dan list gitu ya. Jadi array list ini juga dianggap infinite size. Perbedaannya, array list ini heterogen, tidak seperti list yang homogen, karena waktu menciptakannya, data type-nya itu langsung objek. Mari kita lihat bagaimana menciptakan suatu array list. Jadi di sini caranya kita tinggal, kata kuncinya adalah array list, ya. Array list, lalu kemudian nama array list-nya yang mau kita buat sama dengan new array list, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, kita tidak perlu state tipe datanya apa, ya. Tipe datanya otomatis objek. Jadi, cara menciptakannya adalah array list, lalu diikuti nama array list-nya. Kalau sampai di sini saja itu baru diciptakan tapi belum dibuat, ya. Baru diciptakan variabelnya saja, tetapi belum ada wujudnya, belum bisa dipakai. Supaya bisa dipakai, harus ada sama dengan new array list, buka kurung, tutup kurung. Anda akan menemukan banyak pola seperti ini ya di C#. Jadi sebelum ada new, tidak bisa dipakai. Nah, ini contohnya array list, mylist sama dengan new array list, buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya, untuk menulis ke suatu array list, caranya sama dengan list, yaitu memakai add. Value-nya juga sama, bisa saja value yang langsung, bisa saja dari suatu variabel lain ya. Bisa saja mengambil dari text box lalu diparsing dulu. Oke, ini cukup mirip dengan list ya, array list ini. Nah, karena array list itu pada dasarnya suatu objek, maka kalau kita mengambil datanya harus berhati-hati ya. Karena kita perlu mengubahnya menjadi tipe yang kita perlukan. Jadi misalnya di array list tersebut kita tahu bahwa datanya integer, tetapi karena kita mau pakai array list, maka tipe datanya disimpannya dalam bentuk objek. Objek itu nggak bisa langsung dipakai untuk perhitungan. Jadi perbedaannya kalau kita memakai array list, maka saat mengambil datanya itu kita harus pakai semacam ini ya, integer.parse dulu. Jadi nggak bisa langsung mark sama dengan mark 0. Nah, pada penjelasan list saya sudah sebutkan kalau Anda listnya itu memaksa tipe datanya objek, ada sedikit kerepotan ya. Waktu mengambil datanya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi datanya itu harus istilahnya di-unboxing dulu. Dibongkar dan diubah jadi tipe yang sesuai yang diharapkan. Nah, unboxingnya di sini memakai int.parse ya. Terus kemudian diikuti dengan array list-nya, lalu indeks ke berapa. Jadi sebenarnya basically sama dengan list, tetapi ada proses unboxing. Demikian juga seandainya kita memakai for each untuk mengambil semua data di array list, ya, maka seringkali kita perlu menambahkan unboxing di dalamnya. Jadi misalnya seperti ini ya, kalau kita tahu gitu ya, mark itu sebenarnya yang diisikan itu integer semuanya, maka waktu memanggil for each kita tidak bisa menulis for each int ya, karena array list itu pasti objek. Jadi for each-nya itu pasti tertulisnya objek mark in
nama rilisnya. Nah, terus kemudian objek ini harus kita ubah jadi integer dengan int.parse. Kalau kita tahu bahwa ini string, maka kita mengubahnya jadi string dengan .toString ya. Jadi ini tergantung kebutuhan unboxingnya pakai apa, tergantung datanya itu sebenarnya apa sih yang diharapkan. Mari kita coba dua buah latihan. Dua latihan ini boleh memakai list atau release ya. Yang pertama, buat program untuk menginputkan nilai Alpro memakai text box. Satu text box kalau diklik buttonnya nanti diisikan ke dalam list atau release itu datanya. Jadi kalau diklik lagi, diisikan lagi, demikian seterusnya ya, sampai banyak datanya. Terus kemudian ada button yang lain lagi, yang kalau diklik akan mengeluarkan report. Reportnya itu adalah jumlah nilai yang sudah disimpan, lalu kemudian rata-rata nilai, berikutnya adalah semua nilai yang di bawah rata-rata, dan terakhir nilai tertinggi dan terendah. Nah, ada hint gitu ya, ada catatan penting untuk membuat exercise ini. Anda harus meletakkan list atau release Anda di luar code, di luar event-event yang sudah akan diciptakan. Jadi harus berupa global variable yang diletakkan di paling atas, yang pernah kita coba dulu ya. Jadi list dan release-nya ini harus terletak di paling atas. Kenapa? Karena ada dua button. Paling nggak di sini disebutkan ada dua button yang akan berhubungan dengan list atau release tersebut. Kalau misalnya kita letakkan di salah satu button saja, pembuatan list atau release-nya, maka begitu keluar dari tempat tersebut, sudah hilang release-nya, padahal masih diperlukan lagi. Terus kemudian button yang pertama itu kan kita input berkali-kali ya, ini contohnya ya gambarnya. Jadi di button save exam mark ini, kalau kita klik, kita menambahkan satu data. Satu data di mana? Di array, di list atau array list yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita ciptakan listnya di sini, ya, berarti saya klik, begitu selesai diklik, list itu atau array list itu hilang. Jadi kalau saya ngeklik lagi, itu datanya masuk kemana? Release-nya kan sudah nggak ada lagi. Jadi karena itu nggak boleh list atau release-nya diciptakan di sini. Tidak boleh juga diciptakan di create report. Kalau gitu kan berarti waktu save exam mark belum ada list-nya. Terus mau disimpan di mana ya? Jadi petunjuknya adalah ciptakan list atau release-nya itu di luar ini ya. Jadi biasanya di paling atas, di luar fungsi-fungsi lainnya. Oke, ini adalah tampilan yang diharapkan setelah diinput berkali-kali. Kalau kita create report, ini yang ditampilkan. Yang kedua, exercise kedua, itu Anda diminta memakai lebih dari satu list atau release untuk menyimpan data yang berbeda-beda. Karena yang diinput itu ada 3 hal, yaitu nama siswa, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester. Memakai text box semuanya ya. Jadi begitu button submit ditekan, nilai nama siswa itu masuk ke salah satu list. Listnya namanya mungkin list nama siswa gitu ya. Terus kemudian nilai tengah semester masuk ke list yang lainnya, list yang kedua. Nilai akhir semester masuk ke list yang ketiga. Jadi list ini
Kalau nomor indeksnya sama, berarti siswanya sama ya. Sama dengan yang tadi, selain tombol submit, nanti akan ada tombol report untuk menampilkan jumlah data yang sudah disimpan, terus kemudian rata-rata nilai akhir itu diperoleh dari 40% nilai tengah tambah 60% nilai akhir. Dan terakhir, nama dan nilai akhir dari siswa yang nilainya di bawah rata-rata, nilai akhirnya di bawah rata-rata. Serta yang keempat, nama siswa yang nilai akhirnya tertinggi dan terendah. Jadi kita butuh lebih dari satu list kali ini ya. Berikut adalah tampilan dari exercise 2 yang diminta. Jadi yang diminta itu adalah tampilannya ada 3 text box untuk menyimpan nama siswa, nilai tengah, dan nilai akhir. Kalau save ini ditekan, maka akan dimasukkan 3 data ini ke 3 buah list. Kalau create report ditekan, akan muncul report seperti ini ya. Oke, silakan dicoba mengerjakan 2 buah exercise ini.